Bab 1417. Memprovokasi hukuman petir. Cindiana Liang tertegun. Dia dipegang oleh Eric Qin saja sudah sangat malu, sekarang Eric Qin menyuruh dia untuk memeluknya. Namun dengan nada tegas Eric Qin, Cindiana Liang juga tidak terlalu ragu, menggertakkan gigi dan memeluk pinggang Eric Qin. Dia juga tahu bahwa Eric Qin tidak akan melakukan hal-hal tidak berguna pada saat-saat seperti ini. Shoot! Merasakan energi Cindiana Liang memasuki areanya, Eric Qin mulai melakukan transisi alam semesta, membawa Cindiana Liang dan terus bergerak ke atas. Dengan suara angin bersiul di telinganya, Cindiana Liang terkejut menemukan bahwa setiap kali berkedip, dia akan terbang beberapa kilometer ke atas dan tidak ada jejak gerakan di antaranya. Eric Qin bahkan bisa jurus ruang dan waktu, kultivasinya akan hanya fase distraksi. Eric Qin menemukan Cindiana Liang sebelumnya dan hanya sembarangan berpikir, hanya dengan niat membantu, jadi dia terbang ke sana. Roh jahat di atas memiliki kultivasi yang tinggi, dan akan lebih bahaya jika kita naik. Cindiana Liang tidak bisa tidak mengingatkan. Benar, tetapi di atas juga lebih dekat dengan langit. Eric Qin berbicara dengan datar, tetapi perkataannya membuat Cindiana Liang sedikit bingung. Apa maksudnya lebih dekat dengan langit? Ketika aku menerobos nanti, kamu ingat untuk menyebarkan semua kultivasi, jangan menyisakannya dan jangan khawatir tentang apapun. Eric Qin berkata lagi. Kamu ingin menerobos? Cindiana Liang hampir pingsan setelah mendengarnya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tuan Qin ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa di belakang ada ratusan roh jahat yang mengejar, terus mendekat, dan berniat memakan kita? Sekarang kamu mau menerobos, di langit ada petir malapetaka dan di bawah ada roh jahat, apakah kamu berpikir kamu matinya belum cukup cepat? Gluduk. Namun tanpa menunggu apa yang dikatakan oleh Cindiana Liang, awan gelap sudah berkumpul di atas langit dan busur petir berkedip. Sudah berakhir, habislah kita berdua saat ini. Cindiana Liang melihat petir malapetaka itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan sekarang sudah terlambat untuk menasihati Eric Qin. Ekspresi Eric Qin tenang, dia merasakan kekuatan guntur di awan dan mengerutkan dahi. Kekuatan ini terlalu lemah, sepertinya harus menggunakan api. Tiba-tiba, Eric Qin menggabungkan dengan api, dan seketika kultivasinya meningkat hingga fase distraksi level 9. Seorang kultivator menerobos dari fase distraksi level 5 ke level 6, dan menerobos level 9 adalah konsep yang sepenuhnya berbeda, dan tahap petir malapetaka juga sepenuhnya berbeda. Sekarang merasakan kultivasi penerima malapetaka di bawah meledak, awan malapetaka di udara melonjak beberapa kali, dan dengan cepat memadat kembali. Awan malapetaka fase distraksi menerobos ke fase transendensi merupakan awan malapetaka besar. Tiba-tiba, awan hitam menutupi separuh langit, dan bagian bawah menjadi gelap. Bahkan air laut hantu juga terpengaruh dan bergelombang hebat. Duar-duar. Busur petir tebal menembus awan gelap, energi fase penilaian yang mengerikan terus meningkat. Jelas, awan malapetaka juga terus mengumpulkan petir, berniat memberikan petir yang kuat untuk fase penilaian di bawah. Keluarkan semua kultivasimu. Eric Qin melihat Cindiana Liang bengong, dia tidak bisa tidak mengingatkan dengan keras. Jika aku mengeluarkan kultivasi, kamu akan menghadapi serangan petir yang lebih kuat saat kamu melewati fase penilaian. Otak Cindiana Liang benar-benar sangat kacau saat ini, dia sangat bingung dan hanya menjawab secara naluriah. Apa yang sedang terjadi? Kultivasi Tuan Qin dari fase distraksi level 5 menjadi level 9, menghadapi roh jahat dia bersikeras melakukan fase penilaian, sekarang masih ingin memicu serangan petir yang lebih besar. Harus diketahui bahwa fase penilaian adalah ujian dari pergerakan langit bagi kultivator itu sendiri, tidak ada yang bisa menggunakan bantuan orang lain untuk melewati fase penilaian.
Kalau tidak, bersama orang yang membantu, mereka juga akan mendapat serangan balik pergerakan langit dan menerima hukuman petir yang sesuai. Dan kultivasinya adalah fase transendensi level 2, hukuman petir mungkin level 3, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Eric Kin. Cepat. Di bawah desakan Eric Kin, Cindiana Liang menggertakkan gigi. Sudahlah, mati ya mati saja. Lebih baik mati di bawah petir malapetaka daripada ditelan oleh roh jahat. Dengan suara keras, Cindiana Liang mengeluarkan energi terkuat dalam sekejap. Awan malapetaka di langit melonjak seperti marah. Provokasi yang berulang kali membuat awan malapetaka juga menjadi sedikit lebih marah. Duar. Akhirnya, setelah sekian lama mengumpulkan, petir malapetaka yang besar tiba-tiba jatuh dan langsung menghampiri Eric Kin. Petir malapetaka membawa kecemerlangan yang terik menembus kegelapan dalam sekejap, dan menerangi pipi Eric Kin dan Cindiana Liang. Di bawah tatapan kaget Cindiana Liang, Eric Kin tidak memberhentikan fase penilaian, tetapi sebaliknya dia bergegas menuju hukuman petir. Ini adalah petir malapetaka fase transendensi level 3. Hancurlah. Eric Kin berteriak pelan, sumber energi guntur melonjak hingga puncak, kemudian dia meninju dan menghantam petir malapetaka. Keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan dunia. Krak krak krak. Petir malapetaka ini terus menekan ke bawah, berniat untuk meledakkan Eric Kin ke laut, dan Eric Kin perlahan membuka tinjunya dan berubah menjadi telapak tangan, mencoba mengendalikan petir malapetaka ini. Dalam pertarungan antara keduanya, jari Eric Kin pecah, dan banyak retakan muncul di kulit lengannya. Tetapi pada akhirnya, dia menelan 3 buah petir, sumber energi yang diperolehnya mendapatkan balasan. Petir malapetaka merah ini berada di telapak tangan Eric Kin dan berubah warna sedikit demi sedikit, akhirnya berubah menjadi petir emas. Pergi. Eric Kin menunjukkan kepuasan, dan tiba-tiba meraih petir emas dan menusuk ke arah roh jahat di bawah. Orang-orang di dunia berlomba-lomba mencari buah petir, bahkan jika terjadi pertumpahan darah, dia menelan 3 sekaligus. Jika petir malapetaka fase transendensi tahap awal saja tidak bisa dikuasai, itu benar-benar sangat tidak berguna. Dalam suara kerak, petir malapetaka emas menembus kekosongan, dan datang ke depan roh-roh jahat itu dalam sekejap, dan kemudian meledak. Sebuah petir malapetaka bahkan dibagi menjadi ratusan petir kecil, dan kemudian diledakkan di setiap roh jahat. Dalam sekejap, sejumlah besar roh jahat lemah ditusuk oleh petir emas ini, mereka menjerit dan berubah menjadi abu. Eric Kin tidak berhenti, dia terus memadatkan petir malapetaka yang terkondensasi di awan, dan petir malapetaka emas meraung dan menuju ke arah bawah. Cindiana Liang melotot, petir malapetaka yang awalnya menyerang kultivator, di tangan Eric Kin menjadi seperti mainan dan bisa dikontrol sesuka hati. Tidak peduli apakah itu petir malapetaka besar atau kecil, mereka semua seperti budak di depan Eric Kin dan membiarkannya mengontrol. Ini adalah situasi yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ayah yang paling dia kagumi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir seperti ini. Satu demi satu petir malapetaka terbang ke bawah. Rambut Eric Kin melayang dan busur petir di sekitarnya berkedip, membuat dia terlihat seperti dewa petir. Di bawah peledakan terus-menerus dari petir malapetaka, bahkan roh jahat yang haus darah pun sulit menahannya, dan lenyap dengan tidak puas. Setelah beberapa saat, awan malapetaka perlahan bubar. Dan di bawah sudah tidak ada roh jahat. Cindiana Liang menatap kosong ke segala sesuatu di bawah, tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Roh jahat fase transendensi itu, yang hampir membunuh dirinya, sudah mati semua. Sebelumnya dia masih berpikir bahwa Eric Kin sudah gila, tetapi dilihat lagi sekarang, Eric Kin sudah merencanakan segalanya dan memiliki keyakinan untuk menang. Cindiana Liang menarik napas dalam-dalam,
Matanya berkedip, semua ini benar-benar sangat mengejutkan. Bagian di mana Erikin menguasai petir dan guntur dan membunuh roh jahat adalah kejadian spektakuler yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya. Itu pasti akan terukir dalam ingatannya selamanya. Yang melakukan semua ini adalah pemuda di sampingnya yang hanya fase distraksi level 9 yang menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasi. Bersambung.